Hari Baikkan kegiatan pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjut dengan pemaparan dari Bu Fitri Nurdianti selaku koordinator program SNBTLA dan Akademia dari Bimbingan Belajar Sekolah Mesir. Bu Fitri, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim Salsabila, ada Bu Resa, kemudian Pak Piko dan Bu Rizky itu yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan program bimbel yang akan kami tawarkan kepada Ananda kelas 11 ini. Baik, sebelumnya saya izin untuk share screen dulu ya, Bapak Ibu. Ya bisa, bentar. Bisa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi program Bimbel SNBT Lite untuk SMA kelas 11 ini. Mungkin untuk mengefisienkan waktu gitu, jadi kita langsung mulai aja ya ke pembahasan terkait sosialisasi program ini. Oh, Bapak Ibu sebentar, ini ada sedikit kendala mungkin. Baik, Bapak Ibu, sebelum ke pembahasan inti mengenai program yang akan kami tawarkan, sebelumnya izin saya untuk mengenalkan sedikit atau secara singkat mengenai ALC ini sebenarnya siapa, gitu ya. Untuk ALC ini merupakan salah satu lembaga bimbel independen di Subang yang memberikan pelayanan bimbingan belajar kepada siswa dan siswi yang memang membutuhkan belajar tambahan di sekolah boarding. Nah, sehingga kami berkolaborasi dan bekerja sama dengan Salsabila Boarding School ini gitu untuk layanan-layanan bimbel yang memang dibutuhkan untuk siswa seperti itu. Nah, di bimbel kami memang ada beberapa layanan. Yang pertama ada bimbel prestasi. Bimbel prestasi ini kami berikan untuk jenjang SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian kami juga membuka layanan bimbel akademia yang ditujukan untuk kelas 10 dan bimbel SNBT Lite untuk kelas 11 SMA. Kemudian terakhir ada bimbel sukses SNBT. Nah, bimbel sukses SNBT ini kami berikan untuk eh, siswa kelas 12 yang memang ingin atau sedang mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNBT seperti itu. Nah, pada pagi hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Eh, tapi mungkin sebelum ke apa pembahasan mengenai layanan bimbel ALC, itu saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu seputar jalur masuk PTN, kemudian seputar SNBT juga. Nah, mengapa demikian? Karena layanan bimbel yang akan kami tawarkan kepada Ananda-Ananda kelas 11 di Salsabila Boarding School ini memang berkaitan dengan SNBT sendiri dan jalur masuk PTN.
Untuk jalur masuk PTN sendiri di Indonesia itu ada 3 jalur. Nah, yang pertama seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Nah, ini untuk indikator penilaiannya sendiri dilihat dari rata-rata nilai rapor keseluruhan siswa, kemudian rata-rata nilai rapor mata pelajaran yang linier dengan jurusan yang dipilih, kemudian portofolio, dan poin yang nomor 4 ini memang baru dilaksanakan di tahun ini, yaitu dari nilai rata-rata rapor siswa itu akan divalidasi kembali dengan hasil ujian TKA yang nanti akan dilaksanakan oleh Ananda di kelas 12. Nah, untuk jalur SNBP ini memang merupakan jalur undangan langsung gitu kepada sekolah seperti itu. Dan untuk jalur ini merupakan jalur yang paling kompetitif karena kuotanya sendiri itu paling sedikit di antara jalur lainnya, yaitu minimum 20%. Nah, kemudian selanjutnya ada seleksi nasional berdasarkan tes atau yang biasa kita kenal dengan SNBT. Nah, yang mana untuk SNBT ini indikator penilaiannya itu adalah skor hasil ujian tulis berbasis komputer yang biasa dikenal dengan UTBK. Nah, untuk jalur kuota SNBT ini paling besar gitu karena minimumnya itu 40% di antara jalur kedua jalur lainnya. SNBT ini paling besar gitu untuk penerimaannya. Kemudian selanjutnya ada jalur mandiri. Nah, pada jalur mandiri ini memang ada beberapa tipe. Yang pertama, Ananda bisa menggunakan skor UTBK, kemudian bisa juga menggunakan skor UTBK plus tes versi universitasnya masing-masing, kemudian menggunakan jalur nilai rapor, kemudian bisa juga menggunakan jalur prestasi seperti organisasi, pramuka, portofolio, tahfiz, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk kuotanya sendiri di jalur mandiri ini maksimum 30%. Nah, jika kita lihat dari beberapa tipe jalur mandiri ini, memang untuk UTBK SNBT atau UTBK ini gitu penting gitu ya dilaksanakan oleh Ananda. Kenapa? Karena hasil UTBK-nya itu nanti bisa digunakan untuk jalur masuk perguruan tinggi lewat jalur mandiri. Next. Nah, berikut mungkin seputar SNBT dan UTBK. Nah, untuk SNBT ini tadi sudah dijelaskan juga bahwa SNBT merupakan seleksi nasional berdasarkan tes gitu. Nah, SNBT ini merupakan seleksi kemampuan siswa pada kemampuan skolastik, kemudian literasi, dan penalaran matematika. Nah, untuk seleksi ini dilakukan melalui yang namanya tes UTBK. Nah, tes UTBK ini merupakan ujian tulis berbasis komputer menggunakan sistem scoringnya itu adalah item response theory atau biasa dikenal dengan IRT. Nah, siswa nantinya akan mendapatkan skor UTBK yang menjadi penentu kelulusan pada jurusan dan universitas yang Ananda tuju. Tuh, bisa di next. Nah, materi apa aja yang diujikan di SNBT atau di UTBK? Itu ada 7 subtes di UTBK ini. Ada tes potensi skolastik yang di dalamnya ada subtes penalaran umum, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian ada pemahaman bacaan dan menulis, dan pengetahuan kuantitatif. Kemudian di tes literasi itu ada 3, yaitu literasi dalam bahasa Indonesia, kemudian literasi dalam bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Nah, untuk jumlah soalnya sendiri, untuk PU itu ada 30 soal, kemudian PPU itu 20 soal, kemudian PBM 20 soal, PK 20 soal, literasi bahasa Indonesia itu 30 soal, literasi dalam bahasa Inggris 20 soal, dan penalaran matematika itu 20 soal. Yang mana durasi tesnya sendiri untuk ketujuh subtes ini harus diselesaikan dalam waktu 195 menit. Seperti itu. Nah, tadi sudah disinggung bahwa UTBK ini itu menggunakan scoring IRT atau Item Response Theory. Nah, apa maksud dari IRT ini atau bagaimana cara pembobotan IRT ini?
Nah, dalam pembobotan IRT, itu bobot skor setiap soal itu pasti berbeda-beda sesuai dengan populasi yang mengikuti ujian. Nah, jadi nanti semakin banyak peserta yang dapat menjawab soal, maka bobot skor yang diberikan itu semakin rendah. Gitu. Atau semakin sedikit gitu. Nah, tapi semakin sedikit peserta yang dapat menjawab soal, maka bobot skor yang akan diberikan itu akan semakin tinggi. Nah, di sini saya memiliki beberapa apa sampel gitu dari 13 siswa yang mengikuti program SNBT di kelas 12 gitu ketika melaksanakan atau mengikuti tryout 4 UTBK Pahami Pai. Nah, jika kita lihat di sini, kita fokus ke siswa A dan siswa B. Di sini ada jumlah jawaban benar dan skor dari PPU, yaitu Bahasa Indonesia dan Pengetahuan Kuantitatif, yaitu Matematika. Tuh. Nah, jika kita lihat untuk siswa A ini jumlah jawaban benar PPU itu dia mendapatkan 19 itu 19 soal yang dia jawab benar. Tuh, dengan skor yang didapat adalah 920. Tuh. Nah, sedangkan siswa B itu untuk jumlah jawaban benarnya adalah 18. Gitu. Jika kita lihat dari perbandingan jumlah jawaban benarnya, itu cuma selisih satu soal aja gitu. Nah, tapi untuk skor yang didapatnya itu adalah 846 gitu. Yang mana kalau kita lihat memang perbedaannya itu cukup banyak, itu cukup tinggi, meskipun selisih soalnya itu hanya satu aja gitu. Nah, kemudian di PK-nya siswa A itu jumlah jawaban benarnya 17 gitu. Dengan mendapatkan skor 848. Nah, jika kita bandingkan skor dari PK ini itu lebih besar daripada skor PPU di siswa B ini gitu. Kalau di PPU siswa B, dia mendapatkan skor 846 dengan jumlah jawaban benar 18. Nah, sedangkan siswa A mendapatkan skor 848 dengan jumlah jawaban benarnya itu 17, bahkan lebih sedikit seperti itu. Nah, ini eh, berarti bahwa siswa A ini menjawab PK itu banyak siswa lain atau peserta lain yang memang tidak bisa menjawab soal tersebut dengan benar seperti itu. Sehingga untuk skornya juga itu lebih tinggi. Nah, kemudian selain itu juga di sini kan ada PPU sama matematika gitu, bahasa Indonesia dan matematika. Nah, kalau untuk matematika memang di UTBK sendiri pembobotannya itu lebih besar Bapak Ibu gitu dibandingkan dengan subtes-subtes lainnya seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Nah, kenapa eh, dari jumlah jawaban benarnya yang memang lebih sedikit daripada yang bahasa Indonesia, tetapi skor yang didapat itu justru lebih besar dibandingkan yang PPU ini gitu. Nah, kemudian juga bisa dilihat dari yang siswa G dan siswa H gitu. Nah, di sini siswa G di PPU itu mendapatkan skor 709 dengan jumlah jawaban benar 15. Nah, tapi siswa H itu mendapatkan skor 704 dengan jumlah jawaban benar 16. Kalau kita lihat jumlah jawaban benarnya itu lebih banyak siswa H dibandingkan siswa G. Tapi kenapa skor yang didapat itu justru lebih gede si siswa G ini? Nah, kenapa? Karena siswa H itu banyak menjawab soal yang memang banyak juga peserta lain yang menjawab soal itu benar gitu. Sehingga memang pembobotannya lebih sedikit dibandingkan yang siswa G. Gitu. Itu mungkin seputar IRT. Selanjutnya bisa next. Nah, ini merupakan statistik skor UTBK SNBT. Jika kita lihat ke skor maksimum, fokus ke skor maksimumnya. Nah, untuk pengetahuan kuantitatif
dan penalaran matematika, jika kita lihat skor maksimum yang akan didapat itu adalah 1000. Tuh. Nah, sedangkan dari subtes-subtes yang lainnya itu skor maksimum yang akan didapat itu adalah di masih sekitar 800-an gitu, kurang dari 900. Yang tadi juga udah disinggung bahwa memang di UTBK ini skor untuk matematika di pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika itu memang skornya atau pembobotannya itu lebih besar dibandingkan dengan subtes-subtes yang lainnya. Seperti itu. Next. Nah, di sini saya memiliki perbandingan juga dari real case siswa yang memang lolos dan tidak lolos di SAPPK ITB 2024. Nah, di sini ada siswa A dan siswa B. Jika kita lihat yang lolos itu adalah siswa A. Nah, kalau kita lihat dari nilai rata-rata keseluruhan, siswa B itu nilai rata-rata keseluruhannya itu lebih besar dibandingkan siswa A. Tapi kenapa siswa B itu siswa A itu malah yang lolos gitu. Nah, ketika kita lihat dari skor-skor per subtesnya, kalau siswa A rata-rata skor PKPM-nya itu 776,5 gitu. Sedangkan siswa B skor rata-rata PKPM-nya itu 684 sehingga karena memang ada pembobotan di sini, jadi yang lolos itu adalah siswa A meskipun rata-rata nilai keseluruhannya itu lebih kecil dibandingkan siswa B seperti itu. Jadi memang untuk matematika ini di UTBK bisa dibilang yang paling sulit. Kemudian juga yang paling besar pembobotan skornya atau pemberian skornya seperti itu. Nah, berikut seputar bimbel SNBT Lite yang akan kami tawarkan kepada Bapak Bunda. Em, nah, Bimbel SNBT Lite itu apa? Nah, Bimbel SNBT Lite ini merupakan program bimbel yang memang ditujukan kepada kelas 11 untuk menguatkan kemampuan matematika dasar. Nah, sehingga Ananda dapat memahami konsep matematika sebagai bekal untuk mempelajari materi matematika UTBK yang memang lebih kompleks dan lebih sulit di kelas 12 nanti. Nah, kenapa harus memilih SNBT Lite gitu? Nah, Bapak Ibu, karena memang kejaran-kejaran Ananda di kelas 12 itu sangat banyak gitu. Nah, misalnya di semester 1 itu Ananda ada yang namanya ujian TKA. Kemudian Ananda juga ada ujian praktik, kemudian ujian keasramaan, ujian madrasah, kemudian kejaran tahfiz juga ya. Terus persiapan UTBK SNBT juga, yang mana persiapan UTBK SNBT ini bukan hanya matematika saja, tetapi ketujuh subtesnya itu. Jadi ada matematika, kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Dan itu harus Ananda kejar dalam waktu setahun pelajaran seperti itu. Nah, yang mana dari kejaran-kejaran siswa di kelas 12 yang memang cukup padat ini menyebabkan banyaknya kejaran yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Kemudian hasil ujian TKA itu anjlok. Kemudian sulit juga untuk menentukan prioritas karena memang terlalu padat kegiatannya gitu sehingga biasanya Ananda bingung nih harus memprioritaskan yang mana dulu gitu. Kemudian persiapan UTBK-nya juga jadi tidak maksimal. Dan dilihat dari perkembangan hasil tryout itu rata-rata cenderung stagnan seperti itu. Atau ada juga yang cenderung menurun karena memang tadi, karena padatnya kegiatan jadi Ananda memang agak susah untuk menyesuaikannya seperti itu. Nah, sehingga dengan mengikuti apa SNBT Lite ini, kami harapkan Ananda bisa nyicil dari sekarang gitu, khususnya untuk yang matematikanya, karena memang yang menjadi hal yang paling menakutkan untuk Ananda untuk mengikuti UTBK ini adalah matematikanya seperti itu. Nah, ini ada perbandingan skor tryout
siswa kami kelas 12 yang mengikuti SNBT Lite dan yang tidak mengikuti SNBT Lite. Nah, di sebelah kiri ada skor tryout 1 UTBK siswa-siswa yang memang mengikuti SNBT Lite. Kalau kita lihat nilai PK dan PM-nya itu meskipun masih ada yang apa yang mendapatkan skor 100 ya 170-an gitu, tapi mungkin hanya beberapa saja dan masih bisa dihitung jari gitu. Kemudian untuk skor maksimum yang didapat itu udah ada yang mencapai 800 gitu. Kemudian banyak juga yang udah mencapai 500 dan 400-an. Tuh. Nah, sedangkan untuk skor tryout UTBK siswa yang tidak mengikuti eh, SNBT Lite sebelumnya memang masih rata-rata di bawah 500-an seperti itu. Next. Nah, di bimbel SNBT Lite nanti akan belajar apa aja? Di pada program ini nantinya itu Ananda akan belajar memahami konsep dasar matematika, kemudian latihan soal konsep dasar matematikanya itu. Nah, eh, dalam pembelajarannya nanti akan dibahas juga materi matematika dasar yang akan menunjang materi persiapan UTBK yang lebih kompleks di kelas 12, kemudian materi matematika dasar yang dapat menunjang juga persiapan ujian TKA di kelas 12 semester ganjil. Kemudian nanti akan disediakan banyak latihan soal sebagai pembiasaan. Terus ada konsultasi pelajaran juga yang mana dalam sesi ini akan membahas materi atau soal yang belum dipahami oleh siswa seperti itu. Nah, setelah memahami konsep dasar matematika ini, baru nanti di kelas 12 Ananda itu akan mempelajari matematika maaf, materi UTBK SNBT. Kemudian juga ada mempelajari drilling soal asli UTBK-nya seperti itu. Nah, ini ada beberapa testimoni dari siswa yang tahun lalu mengikuti bimbel SNBT Lite di Salsabila Boarding School. Yang pertama ada dari Ananda Afina yang sekarang kelas 12. Katanya pertama kali banget ikutan bimbel ini. Soalnya berlevel dan dari dasar banget ngepas buat pondasi sebelum ikut bimbel SNBT yang sebenarnya. Rekomendasi banget buat yang baru pertama kali ikut bimbel SNBT. Buat kalian yang bingung dari mana mulai SNBT belajarnya, menurut aku ini bagus karena bakal ngebahas soal-soal dasar dulu. Kemudian ada juga dari Ananda Haina. Aku ngerasa jadi lebih ngerti soal matematika karena memang bahasa gurunya bikin saya ngerti, dikasih tips and trick dan strategi ngerjain soal. Dari konsep dasar jadi lebih ngerti dan klik secara logika. Nah, menurut saya sebelum ke bimbel SNBT, kuasai dulu matematika dasarnya dan lebih peka lagi sama hal-hal kecil dari dasar matematika seperti kali bagi tambah kurang katanya. Nah, jadi memang betul ya sebelum kita atau sebelum Ananda mempelajari materi matematika untuk SNBT yang real gitu atau apa soal asli UTBK gitu. Ananda memang harusnya itu menguasai dulu konsep dasar matematikanya. Karena kalau misalnya konsep dasar matematikanya sudah dikuasai, maka bentuk soal yang seperti apapun pasti Ananda akan paham gimana cara untuk mengerjakannya. Seperti itu. Next, nah selanjutnya benefit bimbel ALC. Nah, benefit bimbel yang akan kami berikan kepada Ananda jika Ananda mendaftar di bimbel SNBT Lite ini apa aja? Yang pertama ada sesi tatap muka. Dalam sesi tatap muka ini maksimal dalam satu kelas itu ada 9 siswa. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada 10 Ananda yang mendaftar, maka akan dijadikan sebagai atau dijadikan 2 kelas yang berarti dalam satu kelasnya itu ada 5 siswa seperti itu. Nah, jadi semakin banyak, memang semakin banyak yang mengikuti apa bimbelnya itu dalam satu kelasnya itu semakin sedikit ya. Seperti misalnya ada 10 siswa, jadi dalam satu kelasnya itu cuman ada 5 siswa sehingga nanti pembelajarannya itu akan lebih intensif lagi seperti itu. Kemudian
pada sesi tatap muka ini itu akan dilaksanakan sebanyak 2 sesi dalam 1 pekan. Nah, untuk total sesinya itu sebanyak 16 sesi gitu. Dan dilakukan atau dilaksanakan selama 90 menit belajarnya itu dalam 1 sesinya. Nah, dalam sesi tatap muka ini nanti akan membahas konsep dasar matematika yang memang penting dan sering digunakan untuk menyelesaikan soal-soal SNBT. Selanjutnya ada konsultasi pelajaran. Nah, untuk durasi waktu belajarnya sendiri itu sama seperti sesi tatap muka, yaitu 90 menit. Nah, apa yang membedakan dengan sesi tatap muka? Kalau sesi tatap muka memang tutor itu akan menjelaskan materi sesuai dengan apa level-levelnya gitu. Tapi dalam sesi konsultasi pelajaran itu nanti akan membahas materi atau drilling soal yang memang belum dipahami sama siswa. Nah, dalam sesi ini, siswa itu bisa request langsung ke tutornya untuk membahas materi yang mana yang memang belum dipahami sama Ananda tersebut. Next, selanjutnya Ananda akan mendapatkan handout SNBT Lite. Nah, handout ini berisi latihan-latihan soal sesuai dengan konsep-konsep dasar matematika. Kemudian dalam handout ini level kesulitan soal itu bervariasi. Di, Dimulai dari level soalnya yang mudah, kemudian ada juga levelnya yang sedang, dan ada juga yang levelnya sulit. Nah, kemudian untuk handout ini nanti akan diberikan kepada Ananda itu setiap pekan. Selanjutnya ada asesmen akademik. Nah, kami akan memberikan asesmen akademik, yang mana asesmen akademik ini bertujuan untuk melihat perkembangan siswa di kelas bimbelnya sudah sampai mana. Nah, asesmen akademik ini berupa tryout, yang soalnya nanti akan disesuaikan dengan materi atau laju materi di kelas bimbelnya masing-masing. Selanjutnya, kami akan memberikan asesmen terpadu pengembangan diri. Nah, di sini ada ALC X Aposis ya, karena kami di sini itu bekerja sama dengan Aposis. Nah, asesmen pengembangan diri ini maksudnya apa? Nah, di Aposis ini itu Aposis sendiri merupakan sebuah platform aplikasi asesmen berbasis website secara online yang memang diperlukan untuk mengenali potensi siswa secara cepat gitu. Nah, dalam aposisi ini ada 5 jenis tes yang digunakan untuk mengukur potensi siswanya gitu. Ada potensi kognitif atau tes IQ, kemudian polagram, gaya belajar, minat bakat, dan kepribadian komprehensif. Nah, kami akan memberikan asesmen ini yang memang sesuai dengan kebutuhan siswa kelas 11. Nah, selanjutnya mohon di next, Bu. Nah, dari benefit-benefit yang tadi sudah saya jelaskan, jadi lebih ringkasnya, benefit ketika Ananda akan mendaftar ke bimbel ALC di SNBT Lite ini, yang pertama akan mendapatkan sesi tatap muka sebanyak 2 sesi per pekan, kemudian mendapatkan sesi konsultasi pelajaran, kemudian mendapatkan handout matematika yang akan diberikan per pekan, kemudian ada asesmen akademik, ada asesmen terpadu pengembangan diri, kemudian akan kami berikan bonus TO UTBK PAHMIPAI. Nah, TO UTBK ini kami bekerja sama juga dengan PAHMIPAI. Kenapa? Agar pelaksanaan tesnya atau TO-nya itu dilaksanakan se-Indonesia gitu. Yang nantinya akan ada juga peringkat-peringkatnya, misalnya Ananda ada di peringkat berapa dari berapa ribu yang memang mengikuti TO ini, seperti itu. Kemudian juga ada apa laporan-laporannya seperti jumlah jawaban benar yang didapatkan siswa berapa, kemudian skor yang didapatkan siswa berapa, seperti itu. Kemudian akan mendapatkan Mercedes ATK dan akan mendapatkan laporan hasil belajar berupa presensi dan hasil tryout. Nah, untuk harga dari bimbel SNBT Lite ini, kami menawarkan di harga 2 juta rupiah. Nah, untuk pembayarannya sendiri, itu bisa dicicil sesuai dengan SK yang berlaku. Seperti itu.
Nah, kemudian untuk pendaftarannya sendiri, belum. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, kami insya Allah akan buka pendaftaran dari tanggal 1 Maret 2026 dan akan ditutup pada tanggal 7 Maret 2026. Untuk periode belajarnya sendiri itu insya Allah akan kami mulai dari April dan berakhir di bulan Juni 2026. Nah, selanjutnya, ini merupakan timeline kegiatan Bimbel SNBT Lite dari mulai yang terdekat sampai KBM berakhir seperti itu. Untuk pendaftaran tadi sudah disinggung juga dan sudah dijelaskan bahwa insya Allah kami akan membuka mulai tanggal 1 Maret ya 2026 dan akan ditutup di tanggal 7 Maret 2026. Kemudian setelah pendaftaran itu kami akan mengadakan atau melaksanakan pretest terlebih dahulu sebelum pelaksanaan KBM yang insya Allah akan dilaksanakan pada eh, tanggal 30 sampai 31 Maret 2026. Nah, pretest ini untuk apa? Pretest ini untuk melihat kemampuan awal siswa gitu. Nah, sebagai catatan juga nantinya untuk tutor dan untuk bahan juga bagaimana nanti tutor harus apa? Harus memberikan pembelajaran seperti apa kepada Ananda seperti itu. Nah, untuk pekan KBM pertama, insya Allah pekan pertama itu akan dilaksanakan di tanggal 1 April 2024 dan pembelajaran akan berakhir di tanggal 30 Juni 2026. Nah, ini merupakan gambaran dari jadwal SNBT Lite, yang mana dalam satu pekannya itu terdapat 2 sesi bimbel seperti itu. Misalnya di sini ada di hari Selasa untuk kelas 11A ada matematika bersama Papiko, kemudian hari Kamis ada matematika juga bersama Papiko. Kemudian di eh, kelas 11B ada hari Rabu untuk jamnya itu ada di siang hari ya di jam 13.30 sampai berakhirnya itu di jam 15.00. Ada matematika bersama Bu Resa, kemudian hari Kamisnya sesinya malam hari di jam 19.30 sampai berakhirnya di jam 21.00 seperti itu. Nah, namun perlu di disclaimer bahwa gambaran jadwal ini mungkin nanti bisa saja sewaktu-waktu berubah gitu, karena kami harus menyesuaikan dengan yang pertama dengan jumlah kelas yang tersedia seperti itu. Kemudian juga kami harus menyesuaikan dengan agenda-agenda dari sekolah atau asrama yang memang sewaktu-waktu juga bisa berubah seperti itu. Nah, insya Allah nanti untuk fiksasi jadwalnya itu akan selalu dikirimkan sebelum KBM dimulai. Nah, selanjutnya untuk info pendaftaran, nah barangkali mungkin Bapak dan Bunda akan mendaftarkan anandanya untuk mengikuti bimbel ini. Gimana caranya dan harus menghubungi siapa gitu. Nah, jika Bapak dan Bunda ingin mendaftarkan Ananda, itu Bapak Bunda bisa segera menghubungi kontak di bawah ini, yaitu ada kontak Bu Rizky gitu. Di sini ada kontaknya. Bu Rizky ini sebagai keuangan ya di Salsabila sendiri, jadi silahkan Bapak Bunda bisa langsung berkonsultasi lebih dalam gitu untuk pendaftaran bimbel ini seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Resa. Mangga, Bu Resa. Baik, terima kasih Bu Fitri yang sudah memaparkan program dari SNBT Lite ini. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab ya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik, Bapak dan Ibu, apakah sudah jelas pemaparan dari Bu Fitri? Cek apakah suara Mangga, saya, Bapak saya Ibu. terdengar? Terdengar, Bu, terdengar.
Ya, barangkali Hmm, mungkin tidak bisa open mic secara langsung, bisa juga melalui chat ya, Bu Resa gitu. Kalau iya misalnya betul. memang ada yang mau ditanyakan. Iya, baik. Barangkali dari Bapak dan Ibu diperbolehkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, barangkali tidak bisa membuka mikrofonnya, boleh di chat juga ya Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenza izin bertanya, eh, kalau untuk perkenalkan saya dengan Bunda Syarifah, kelas 11 ya. Izin bertanya mengenai bimbel ALC ini, apakah di tahun yang sebelumnya itu, maaf, berapa sekiranya peserta yang kemarin ikut di Salsabila untuk ikut di bimbel live ini ya? Kemudian bagaimana jika anak ini sebagian kan ada misalnya ada ikut bimbel di luar ini gitu ya. Nah, itu untuk waktunya itu menyesuaikan atau bagaimana dan pembelajarannya juga untuk yang di apa namanya asrama itu apakah nanti akan terkejar atau bagaimana sistemnya nanti itu. Mungkin tadi saya agak telat itu sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin akan coba dijawab oleh eh, Pak Viko ya, atau kita tamu dulu Pak Hmm, Viko. boleh coba ditampung dulu barangkali ada yang bertanya lagi dari ayah dan bunda. Iya, baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, saya tampung terlebih dahulu. Untuk yang lainnya, barangkali ada yang menanyakan lagi, boleh. Dan ini barangkali mau dicat juga nggak apa-apa. Afwan, Bunda Raisa, apakah eh, sedang Assalamualaikum Ustazah. bertanya? Assalamualaikum Ustazah. Saya izin Waalaikumsalam. bertanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. bunda. Iya, Saya mau nanya nih, kalau untuk jalur SNBP itu kan sudah disediakan dari sekolah. Apakah dari bimbel ALC ini ya, untuk UTBK atau SNBT ini eh, anak untuk mengikuti apakah diarahkan gitu loh dari pihak bimbelnya sendiri gitu. Udah gitu aja saja sih yang bikin masih agak bingung kan sekarang banyak ya yang SNBT yang jalur mandiri gitu. Apakah kalau di luar SNBP dari bimbelnya ini apakah diarahkan gitu loh. Makasih gitu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima Waalaikumsalam. kasih Bunda. Saya tampung satu lagi ya. Baik, ini satu Oh, ada lagi ya. lagi Bu Resa ini Saya ya. coba bacakan. Ya, saya coba bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, apakah program ini sebelumnya sudah disosialisasikan ke anak-anak? Apakah program ini bersifat wajib? Baik, untuk pertanyaannya, alhamdulillah sudah ada 3 orang. Eh, Bagaimana? Apakah akan dimulai dari yang pertama saja, Taufik kok? Oke, boleh. Saya coba bantu jawab yang pertama ya. Baik. Oke, Bismillah. Terima kasih pertanyaannya untuk
Bunda Ade Irma. Nah, tadi pertanyaannya berarti terkait tentang berapa yang mendaftar di tahun lalu. Nah, alhamdulillah di tahun lalu itu yang mendaftar ada 14 orang anak Bunda gitu. Jadi alhamdulillah jadinya dua kelas kalau tahun lalu tuh di apa kelas A dan kelas B gitu. Nah, apa namanya? Sebetulnya pengkelasan ini ditujukan untuk mengikuti kemampuan anak gitu. Kalau ternyata anaknya bisa diberikan soal-soal yang memang udah cukup tinggi ininya ya apa namanya levelnya ya nanti akan ditaruh di kelas yang memang semuanya seperti itu karakternya. Tapi kalau memang ternyata dari dasarnya masih sangat butuh dibantu, nanti akan di apa namanya akan ditempatkan di kelas yang memang levelnya sama gitu. Jadi emang benar-benar personal banget untuk belajarnya gitu. Jadi tiap anak bisa memahami kemampuannya dan bisa upgrade sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Jadi tidak dipaksakan. Nah, terkait tentang yang sudah bagaimana untuk anak yang memang sudah ada ikut di bimbel yang lain gitu. Ya, tidak apa-apa gitu. Sebetulnya untuk pihak sekolah tidak apa ya, tidak jadi harus ke sini terus nanti tidak memprioritaskan bimbel yang lain. Yaitu mangga aja gitu. Silakan dipilih untuk prioritasnya yang mana. Tapi kalau untuk jadwal di kami tadi ya untuk jadwal sementaranya sudah dimunculkan, tapi untuk jadwal selanjutnya bisa jadi ada perubahan menyesuaikan dengan kegiatan di sekolah dan memang jadwal dari tutornya juga gitu. Jadi eh, dan kan satu kelas tuh kan ada banyak anak gitu, ada ya tadi maksimal di 9 anak gitu. Berarti kan memang harus eh, apa ya bahasanya mungkin mau nggak mau ya mesti ikut aturan yang memang sudah ditetapkan karena memang anaknya banyak gitu. Mungkin kalau bimbel-bimbel di luar kan ada yang personal, private itu mungkin akan lebih fleksibel. Kalau ini kan ya nanti akan disampaikan jadwalnya di hari apa saja, berarti anak-anak ya mesti ikuti jadwal tersebut. Gitu sih, Ibu Ade. Enggak barangkali belum terjawab atau mau ada pertanyaan selanjutnya? Enggak untuk Bunda Ade Irma. Ya, baik, terima kasih. Mm. Sudah serah. Oh ya, maaf, satu lagi. Iya, Untuk mangga mangga Bunda. biayanya itu 2 juta itu selama 3 bulan itu ya? Dari April sampai Juli ya? Iya, Bu Kiki, betul ya? Ini Bu, mumpung ada Bu Kikinya langsung. Bu Kiki untuk apa namanya skemanya nanti untuk 3 bulan itu ya Bu ya, betul? Iya, betul. Oke, atau nuhun Bu Kiki. Iya, Bunda Ade Irma betul. Untuk 3 bulan itu berarti nanti. Untuk skema pencicilannya berarti nanti boleh Bunda langsung personal chat ke Ibu Rizky. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Bunda. Atur nuhun sudah bertanya. Nah, mungkin nanti untuk pertanyaan kedua boleh oleh Bu Fitri. Ya, Mangga Bu. mangga-mangga. Eh, Tadi dari Bunda eh, Bunda siapa ya? Mohon maaf, saya lupa. Dari Bunda Bunda Raisa. Raisa. Oh iya, dari Bunda Raisa ya, gitu. Tadi apakah mungkin yang ikut di SNBT ini ya, gitu nantinya akan ada arahan langsung dari bimbel atau seperti apa seperti itu. Nah, jadi Bunda untuk di bimbel SNBT Lite ini untuk kelas 11 itu karena Ananda memang baru belajarnya itu untuk bekal di kelas 12 mengikuti bimbel SNBT gitu atau belajar untuk materi UTBK SNBT di kelas 12 seperti itu. Jadi untuk kelas 11 ini kami belum mengarahkan siswa gitu langsung atau biasanya kami ada juga di SNBT sebenarnya di program SNBT yang untuk kelas 12. Nah, itu ada
benefit yang namanya konsultasi pelajaran. Yang mana di dalam konsultasi pelajaran itu kami nanti akan mengarahkan Ananda misalnya disarankan ke universitas mana seperti itu atau mengambil jurusan apa dan mengambil jalur apa aja gitu yang nantinya akan disesuaikan dengan hasil-hasil tryout Anandanya seperti itu atau perkembangan tryoutnya seperti apa tuh. Nah, jadi untuk arahan-arahan tersebut itu di kelas 11 kami belum bisa mengarahkan gitu. Karena memang belum ada gambaran secara spesifiknya gitu. Ananda itu cocoknya menggunakan jalur apa, kemudian mengikuti apa? eh mengambil jurusan apa, terus mengambil universitas yang mana seperti itu. Nah, untuk arahan tersebut itu insya Allah akan kami berikan arahan kepada Ananda di kelas 12 ketika Ananda mengikuti program Bimbel SNBT atau Sukses SNBT di kelas 12 nanti. Gitu, Bunda. Semoga menjawab, Bunda. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari Bunda Raisa? Ya, udah cukup, udah alhamdulillah pencerahannya. Ya, Sih. baik, Bunda. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Fitri. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada di kolom chat yang berasal dari eh, ya, Bunda Iis. Assalamualaikum, apakah program ini sebelumnya sudah disosialisasikan ke anak? Apakah program ini bersifat wajib? Mungkin bisa dibantu sama Pak Piko juga ya? Ya, boleh. Ya, Alhamdulillah terima kasih Bunda Iis sudah bertanya. Nah, Waalaikumsalam. Sebelumnya ya qadarullah untuk program ini belum disosialisasikan ke anak-anak, tapi insya Allah di apa namanya di minggu ini akan coba disosialisasikan dan ini juga kan ada recordnya Bunda ya nanti eh, apa kalau misalkan ada waktu nanti mungkin nanti saya di hari ini langsung coba saya ajak ngobrol anak-anak terkait program ini. Atau nanti mereka diminta untuk menonton recording dari video ini gitu untuk programnya gitu. Dan untuk program ini sendiri itu tidak bersifat wajib ayah bunda. Jadi mangga silakan yang memang berminat untuk ikut ya silakan mendaftar. Tapi kalau yang tidak ya juga tidak apa-apa gitu. Bentuknya ini mah hanya sebagai tawaran saja gitu. Dan mungkin ini Bu Reza kayaknya bisa lanjut ya ada pertanyaan selanjutnya dari Bunda Ellen. Tapi sebelumnya mau tanya dulu kalau Bunda Iis kira-kira sudah terjawab atau belum ya? Boleh bila mana ada pertanyaan lanjutannya? Mangga. Halo Bunda Iis, apakah sudah terjawab? Oke, Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bunda. Nah, mungkin selanjutnya Bu Reza ya, ini ada Bunda Ellen, izin bertanya, Ananda sudah ada fokus ingin lanjut ke universitas dan fakultas tertentu. Oh, berarti sudah ada pilihannya. Apakah ada program khusus berupa materi atau persiapan khusus dari Bimbel agar anak punya peluang untuk masuk ke universitas dan fakultas yang dituju? Terima kasih. Ya, Bunda Ellen, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau untuk fokus yang benar-benar tertuju ke arah jurusan dan fakultasnya, itu memang di SNBT Light belum ada, Bunda. Karena SNBT Light fokusnya memang mengangkat kemampuan matematika yang tadi disampaikan. Anak-anak memang masih banyak yang kemampuan matematikanya perlu pendampingan dan perlu waktu untuk belajar lagi gitu. Nah, kalau boleh cerita kemarin tuh sempat ada namanya matrikulasi atau mastery learning. Nah, ini kalau itu kan berarti dari sekolah ya, dari apa namanya pihak kurikulum sekolah karena melihat hasil dari tes matematika eh, apa namanya di SMA baik di SMP itu kok masih banyak yang belum mencapai KKM. Akhirnya ketika mulai di semester 2 kemarin di awal itu eh, apa namanya dibuat program matrikulasi untuk kalau misalkan yang SMP berarti materi SD, kalau SMA berarti materi-materi SMP dan ternyata di matrikulasi tersebut juga ya masih banyak yang nilainya belum sesuai dengan KKM-nya gitu masih banyak yang di bawah KKM gitu. Nah, mungkin saja hal ini bisa jadi solusi buat Ananda yang memang eh, apa namanya ingin meningkatkan kemampuan matematikanya untuk mempersiapkan DP Deliberate Practice SNBT kelas 12. Nah, itu mungkin
jawaban untuk mengarahkan kemampuan anaknya nanti gimana, terus anaknya mau ke fakultas apa, jurusan apa, kampus mana, dengan strateginya seperti apa, nanti harusnya seperti apa. Nah, itu nanti akan dibahasnya di Deliberate Practice SNBT Lite program lainnya, Bunda. Gitu. Jadi kalau di Salsabila ada dua, SNBT Lite itu kemampuan untuk meningkatkan kemampuan matematika di kelas 11, DP Deliberate Practice SNBT itu untuk meningkatkan kemampuan matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, persiapan full SNBT plus dengan konsultasi jurusan dari Anandanya gitu. Itu Bunda Ellen, apakah sudah terjawab atau masih ada pertanyaan Ya, lanjutannya? mungkin Pak Piko Mm-mm. sedikit Boleh, menambahkan ya gitu. mangga, Ya, Bunda. karena mungkin tadi untuk apa kalau misalnya yang fokus ingin lanjut ke universitas atau fakultas tertentu gitu. Kalau misalnya memang apa ini kan untuk peningkatan kemampuan matematika gitu. Nah, sebenarnya untuk matematika sendiri itu nanti juga insya Allah akan menunjang gitu untuk usaha salah satu sebagai salah satu usaha untuk memperbesar peluang gitu untuk lolos ke universitas atau fakultas yang memang sudah dituju gitu karena untuk matematika di SNBT Lite ini nanti itu memang mengarah untuk persiapan UTBK-nya seperti itu sehingga di kelas 12 nanti Ananda itu tidak perlu belajar matematika yang memang dari awal lagi gitu ya dari konsep dasar lagi bisa langsung eh, kayak mendapatkan poin lebih gitu daripada yang lainnya gitu. Kalau misalnya yang lainnya bisa kalau konsep dasarnya belum paham gitu, berarti di kelas 12 itu belajar matematikanya itu benar-benar dari awal lagi gitu. Nah, sedangkan anak Anda kalau misalnya dari sekarang mulai dicicil untuk belajar matematikanya untuk persiapan UTBK, itu di kelas 12 Ananda tinggal memfokuskan untuk materi-materi yang memang sering muncul di UTBK atau mempelajari soal-soal yang memang sama dengan soal-soal UTBK aslinya untuk masuk ke PTN jalur SNBT ini. Seperti itu paling. Ya, betul Bu Fitri. Ya, sebetulnya agar anak-anak nggak terlalu berat ketika nanti eh, kan kadang ada yang memilih untuk apa namanya mengikuti bimbelnya nanti aja di kelas 12 gitu. Tapi sebetulnya mah baiknya mulainya dari kelas 10 karena eh, akan lebih banyak kita dapat peningkatan anak-anak kalau kita mulainya dari awal. Bahkan begitu sih. Apakah sudah terjawab, Bunda Ellen? Makasih Bu Fitri tambahannya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Joko. Anak saya Rifda Khwairiyah. Oh, Rifda sudah ikut bimbel apa bimbel yang ini? Oh, sepertinya bukan Bapak karena bimbel ini baru dimulai hari ini pendaftarannya. Gitu. Ya, mangga Ayah Bunda barangkali ada yang mau bertanya lagi. Silahkan. Mumpung ada dari pihak KLC-nya. Gitu. Baik, jika memang bagaimana, sebelumnya saya tanya dulu ya Bapak dan Ibu, barangkali sudah cukup untuk penjelasannya. Boleh diberikan reaction ya untuk memastikan barangkali ada yang masih mau ditanyakan ataupun memang sudah cukup. Baik, kalau misal ini ada apakah ada lagi? Sebentar. Oke. Saya coba bacakan ya dari Bunda Ellen. Terima kasih jawabannya. Saya memang dari awal anak masih di kelas 10 sudah ingin mengikuti bimbel karena sebulan 2 bulan nggak akan cukup untuk anak memiliki bekal persiapan yang cukup. Karenanya saya mengambil bimbel online untuk sedikit mendukung karena ketika saya tanya soal bimbel dari awal anak masuk jawabannya terserah nanti belum saat ini. Baik.
Baik, Bunda. Mungkin untuk program bimbel ini dari sekolah baru bisa memfasilitasinya dari kelas 11 seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya bimbel ini bisa membantu untuk proses persiapan dari setiap Ananda di SMA IT Salsabila Boarding School seperti itu. Amin. Nah, baik untuk sekarang barangkali dirasa cukup, kita tutup saja pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa